Halo teman-teman, aku Muhammad Abdillah dari kelas 10 PSPTV 2 mau cerita tentang pengalaman aku pertama kali ke Jogja. Jadi pada kelas 9 SMP, angkatan aku diajak studi tour ke Jogja. Jadi habis ujian kelulusan selama seminggu, berangkatnya itu pas setelah ujiannya. Jadi siang ujian, malamnya itu kita langsung berangkat ke Jogja. Jadi kita berangkat ke Jogja dengan menaiki bus. Total ada 7 bus konvoi dari Lumajang ke Jogja. Jadi kita konvoi 7 bus. Selama perjalanan ya sangat seru karena tour leader kita menghibur di bus kita. Selama perjalanan kita karaoke, terus kita joget-joget bareng, asik-asik bareng dalam bus. Pokoknya di perjalanan awal itu kita nggak merasa bosan sama sekali, soalnya tour leader kita sangat baik dan menghibur kita selama perjalanan. Dan setelah menempuh perjalanan sekitar 4 jam dari Lumajang ke Sragen, kita berhenti dahulu di rest area Sragen. Kita berhenti selama 1,5 jam lah. Di situ kita yang mau sholat ya sholat, dipersilakan juga ke toilet gitu, istirahat juga di situ. Jadi itu juga pas tengah malam ya, pas ngantuk-ngantuknya juga. Habis dari rest area itu kita langsung melanjutkan perjalanan, dan di situ mata mata aku itu udah berat banget, jadi nggak bisa nahan ngantuk. Jadi aku tertidur selama perjalanan itu, dan bangun-bangun ternyata udah ada di Magelang. Di situ kita sampai Magelang itu sekitar jam 3 pagi lah. Kita langsung aja ke rumah makan. Nah, di rumah makan itu melakukan isoma. Jadi di rumah makan mulai jam 3 pagi lah sampai jam setengah 7. Jam 6-nya itu baru boleh dipersilahkan makan. Dan kebetulan rumah makan itu deket sama Candi Borobudur. Jadi habis dari rumah makan itu kita langsung ke Candi Borobudur. eh, Perjalanannya nggak sampai 1 jam ya, ada paling 15 sampai 20 menit perjalanan, dan kita langsung nyampe di kawasan Candi Borobudur. Di situ tour leader kita udah langsung mengarahkan rombongan kita ke tiket, dan di situ ngantrinya panjang banget, soalnya kita bawa rombongan sekitar 600 orang. Jadi itu harus ngantri panjang banget, berebutan tiket, soalnya ya pingin cepet masuk gitu. Jadi pas masuk kita harus ngantri foto, buat foto satu kelas di depan gerbang gitu. Habis foto itu tour leader langsung mengarahkan ke kayak suatu lapangan. Terus di lapangan itu ada staff dari Candi Borobudur. Nah, staffnya itu kayak ngejelasin ya sejarah-sejarahnya Candi Borobudur ini. Ngejelasin habis ya, kurang lebih kita ya di situ juga harus memahami materi karena harus catat juga. Ya habis dari situ kita langsung boleh berwisata. Habis itu ya semua rombongan naiklah ke Candi Borobudur itu. Dan baru pertama kali aku lihat Candi Borobudur itu kayak dari jauh kecil, tapi pas naik ke atas tambah besar. Ternyata ya besar banget ya, karena soalnya baru pertama kali juga ke Candi Borobudur. Dan situ ya juga banyak mitos-mitos gitu ya, yang nggak boleh kita langgar di candi itu. Dan di situ kita juga bertemu banyak turis-turis dari berbagai negara lah, wisatawan asing. Habis dari Candi Borobudur kita langsung turun
menuju ke parkiran bus, karena tour leader juga sudah ngumumin kalau mau melanjutkan perjalanan ke destinasi selanjutnya. Jadi selama perjalanan dari candi itu ke parkiran itu ya jaraknya lumayan jauh, sekitar 1 kiloan lah. Dan di situ juga ada banyak-banyak pedagang yang menawarkan dagangan-dagangan, terus souvenir-souvenir khas Magelang sana. Ya kita jalan sambil lihat souvenir buat oleh-oleh nanti. Terus udah sampai parkiran bus jam 11, kita langsung melanjutkan perjalanan dan kita istirahat dulu di rumah makan. Ya di rumah makan istirahatnya sekitar 1 jam lah, 1 jam. Habis dari rumah makan langsung aja kita ke Jogja, langsung ke pabrik kaos Oblong Jogja. Jadi di pabrik kaos Oblong itu ya bisa lihat kaos produksi asli dari Jogja situ. Ya bisa membeli juga, dan ini saya juga membeli satu kaos ini yang saya pakai dari produksi dari kaos Oblong Jogja. Sampai sekarang kaosnya juga enak dipakai dan gak ada yang rusak-rusak. Habis dari kaos Oblong itu kita melanjutkan perjalanan ke Museum Dirgantara. Museum Dirgantara itu kayak museumnya TNI Angkatan Udara gitu loh. Soalnya di situ banyak perlengkapan-perlengkapan perang-perang dahulu sama banyak sekali pesawat-pesawat yang dahulu. Jadi di situ menyimpan koleksi-koleksi pesawat perang, terus ada pesawat komersil yang zaman-zaman dahulu lah. Dan di situ juga ada pesawatnya almarhum B.J. Habibie. Di situ pesawatnya besar juga dan kita juga bisa masuk lihat-lihat ke dalam pesawatnya gitu. Dan di situ juga ada bunker, kayak ada bunker TNI. Terus museumnya juga berdekatan dengan Bandara Adi Sucipto. Jadi di kita bisa lihat pesawat mau landing atau take off lah. Jadi kita lihat-lihat gitu sebentar. Habis itu langsung melanjutkan perjalanan ke rumah makan buat makan malam. Di rumah makan itu udah deket sama kawasan Borobudur gitu. Tapi kita habis dari rumah makan nggak langsung ke Borobudur, kita harus langsung ke hotel dulu buat istirahat malamnya. Jadi kita check in hotel sekitar jam 5 sore. Nah itu jam 5 sore ya harus ngantri dulu sama anak-anak yang lain. Jadi kita masuk ke kamar itu sudah jam masuk maghrib, dan di kamar itu kita langsung bersih-bersih, mandi, menata-menata barang, ya istirahat lah. Kita tidur di situ, jujur kasurnya nyaman, empuk. Satu kamar berisi 4 anak, dan kebetulan 2 anak di kamarku ini nggak mau tidur di kamar kita gitu. Jadi dia nginep di kamar yang lain. Jadi dua dua anak ini nginep di kamar yang lain, dan satu kamar itu cuma berpenghuni 2 orang. Itu sangat lega sekali karena kasurnya juga besar, yang seharusnya diisi 4 orang jadi diisi 2 orang. Jadi itu kita bisa leluasa itu. Dan di malam itu juga ada sebuah kasus gitu, katanya ada anak dari rombongan kami hilang, dan mitosnya diculik sama penunggu sana karena dia di Candi Borobudur itu asal pegang patung yang ada di candi itu, dan tiba-tiba anaknya itu ditemukan sama polisi gitu di kantor polisi. Guru-guru semua di hotel itu panik banget di situ karena ya ada anak hilang, dan alhamdulillahnya anak itu sudah ketemu di kantor polisi Polres sana. Dan paginya
kita langsung sarapan di hotel itu. Habis sarapan kita melanjutkan perjalanan ke Bakpia Patok Jogja. Jadi di Bakpia Patok nggak lama-lama banget sih, sekitar 2 jam. Soalnya di sana cuma milih-milih buat oleh-oleh di rumah, milih-milih bakpia, pokok jajanan khas Jogja sana lah. Dan ini kayaknya waktunya, durasinya sudah lumayan panjang ya. Jadi aku akhiri dulu, nanti kita lanjut saja ceritanya di part 2.